Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bapak Endar Maresa. Bapak adalah guru SMP Negeri 5 Padang Panjang. Nah, tapi sepertinya ini agak sulit berbicara ya, tidak terdengaran. Tapi karena ini sedang musim pandemi COVID-19, jadi diharapkan kamu untuk menggunakan masker jika keluar rumah. Sekarang Bapak buka dulu ya. Nah, sekarang akan lebih jelas suaranya. Baik. Hari ini kita akan mencoba menggunakan mikroskop untuk pengamatan bagi benda-benda yang kecil atau bisa untuk melihat mikroorganisme. Nah, di depan sini sudah ada mikroskop, di mana mikroskop itu sebetulnya ada bermacam-macam. Ada mikroskop yang monokuler seperti yang di depan sini, cuma satu lensa, dan ada mikroskop binokuler. Nah, kita akan memperagakan cara menggunakan mikroskop yang monokuler seperti ini. Pernah tidak kamu melihat bagaimana bentuk dari virus corona atau coronavirus? Bagaimana manusia bisa melihat bentuknya sehingga seperti ini ya gambarnya. Bulat, kemudian ada seperti rambut-rambutnya. Apakah kita bisa melihatnya dengan langsung? Nah, tentu tidak bisa. Semua itu bisa dilakukan dengan menggunakan mikroskop. Mikroskop itu ada bermacam-macam jenisnya. Ada mikroskop yang monokuler, ada mikroskop yang binokuler. Yang ada di sekolah biasanya adalah mikroskop monokuler atau yang satu lensa seperti ini. Kemudian mikroskop itu ada juga mikroskop yang menggunakan cahaya matahari biasa, menggunakan listrik. Dan ada mikroskop yang disebut dengan mikroskop elektron. Bahkan ada juga mikroskop yang menggunakan ultraviolet. Tentunya mikroskop yang digunakan di sekolah kita perbesarannya tidak terlalu besar. Maksimal kalau yang monokuler ini sekitar 1000 kali perbesaran. Dan bisa mendapatkan perbesaran lebih daripada itu tentu dibutuhkan mikroskop dengan teknologi yang lebih canggih. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian dari mikroskop ini. Nah, pada mikroskop ini, di atasnya terdapat namanya lensa okuler yang dekat dengan pengamat. Ya. Kemudian di bawah ini adalah tabung mikroskopnya yang menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Di bawah sini terdapat 3 buah lensa objektif yang mana itu bisa diputar, diatur sampai terdengar bunyi klik. Nah, gitu. Dan di sini memiliki perbesaran yang lemah, sedang, dan besar. Ada 3 variabel, tiga jenis lensa objektif yang berbeda. Kemudian ini yang bisa diputar-putar, tempat melekatnya lensa objektif ini disebut sebagai revolver. Kemudian kita ke bawah di sini, ini adalah namanya meja preparat. Kemudian di meja preparat itu terdapat penjepit preparat. Preparat itu adalah objek yang akan kita amati. Ada penjepitnya. Kemudian paling bawah sini, ini ada cermin. Cermin ini fungsinya untuk mengumpulkan cahaya kepada preparat sehingga kita bisa mengamati dengan baik. Cermin itu ada 2 di sini. Menggunakan cermin, satu cermin cekung, yang satu lagi cermin datar. Apabila cahayanya itu cukup terang, maka kita cukup menggunakan cermin datar. Tapi jika cahayanya itu agak kurang, kita bisa menggunakan cermin cekung. Kemudian di atasnya, di bawah meja itu terdapat sebuah lubang-lubang banyak yang bisa divariasikan, diputar. Itu namanya diafragma. Fungsi dari diafragma ini adalah untuk mengatur cahaya yang masuk ke objek yang kita lihat. Kemudian di sampingnya, ini samping kiri kanan ini sama. Samping yang atas itu namanya pengatur kasar atau makrometer, skrup. Kemudian yang di bawahnya itu pengatur halusnya. Fungsinya kalau yang kasar ini adalah untuk memperjelas gambar. Jadi kalau kita putar, nanti tabungnya akan bergerak ke atas dan ke bawah. Sedangkan yang pemutar halus itu untuk mempertajam gambar. Jadi seandainya gambarnya sudah hampir kelihatan, kamu cukup memutar yang halusnya supaya lebih jelas. Pada prinsipnya sih dia sama dengan yang pemutar kasar, cuman ini untuk gerakannya itu lebih lambat. Ya. Kemudian kalau di sini tipe
mikroskop yang ini ada pemutar juga yang untuk mengatur preparatnya untuk bergerak di mejanya itu secara kiri kanan atau depan belakang. Oke, kemudian bawahnya ini kaki dan ini adalah pegangan. Dan cara memegang mikroskop adalah seperti ini ya. Kalau kita mau memindahkan, meletakkan, menyimpan atau mengambilnya harus posisi tegak seperti ini. Tidak boleh ditenteng saja agar mikroskopnya lebih awet. Berikut kita akan masuk kepada bagaimana cara mengamati objek menggunakan mikroskop monokuler. Setelah kamu mengenali bagian-bagian mikroskop tersebut dari atas sampai ke bawah, sekarang adalah saatnya kita mempraktekkan bagaimana untuk mengamati objek atau preparat yang sudah ada di laboratorium. Kita menggunakan preparat kering. Ini sudah ada di labor. Kita coba pilih, di sini ada macam-macam. Ada tulang rawan, tulang keras, batang, akar dikotil, monokotil, daun dikotil, dan sebagainya. Kita ambil salah satu ya. Namun dalam bekerja prinsipnya harus berhati-hati karena ini menggunakan kaca yang bisa gampang pecah dan alat ini juga jika terjatuh ini gampang pecah ya. Kita buka. Kita ambil salah satu. Kita ambil salah satu yaitu penampang akar monokotil. Nah, ini bentuknya. Ya, kecil sekali. Kalau dilihat mata langsung itu tidak bisa terlihat. Kita ambil ini, kita tutup supaya aman ya. Kemudian langkah pertama adalah kita taruh mikroskopnya di atas tempat yang datar. Kemudian preparatnya kita taruh di meja preparat dan kita jepit. Nah, kemudian atur lensa objektifnya di pengukuran yang kecil saja. Di sini ada 40, ada 4 dan ada 100. Kita pakai yang 4 aja. Kemudian sejajarkan preparatnya dengan lensa objektif. Kalau untuk mikroskop ini caranya adalah dengan diputar. Beda dengan mikroskop yang harus manual digeser dengan tangan, ya, disesuaikan saja. Dan setelah diputar, kita arahkan ini ke sumber cahaya. Misalkan sumber cahayanya di situ, berarti kita arahkan cermin ini ke sumber cahaya. Dan batang ini bisa kita bengkokkan sedikit. Kita bengkokkan supaya ini melihatnya lebih nyaman. Boleh. Seandainya begini. Dan kalau sudah nampak cahayanya, tinggal kita putar pemutar yang kasarnya untuk lebih dekat dengan objek. Nah, di sini sudah hampir kelihatan. Tinggal kita putar bagian pemutar halusnya untuk mempertajam gambarnya. Nah, ini sudah jelas gambarnya. Dan ini sudah siap untuk diamati atau digambar. Dan kalau kita sudah dapat gambarnya satu, kita bisa memutar lensa objektifnya ke perbesaran yang sedang dan lebih besar. Begitu, cukup simpel caranya. Demikian caranya. Kalau sudah selesai, jangan lupa untuk dirapikan. Kita jangan lupa untuk merapikan kembali. Kita posisikan seperti semula. Ambil preparatnya, kemudian kita masukkan ke dalam kotak preparat penyimpanannya. Nah, kemudian mikroskopnya siap untuk disimpan di lemari penyimpanan mikroskop di laboratorium sekolah kamu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat Anda semua. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.